wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai awal masa pergerakan nasional. Awal pergerakan nasional tidak terlepas dari lahirnya politik etis yang diterapkan oleh Belanda. Politik etis mencakup bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi mencakup irigasi, migrasi, edukasi. Dalam bidang politik mencakup desentralisasi. Politik etis lahir tidak terlepas dari penderitaan rakyat Hindia Belanda yang memicu kritik dari kaum etis dan dipelopori wartawan koran The Lokomotif yaitu Peter Broshoff serta seorang politikus Belanda yang bernama Konrad Theodor van Deventer. Pada intinya mereka menyatakan agar pemerintah kolonial Belanda harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahannya serta memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat pribumi. Peter Broshoff terkenal sebagai wartawan yang kritis terhadap pemerintah dan masyarakat Belanda. Pada sekitar tahun 1883, Broshoff sempat membuat sindiran yang menyerupai sikap acuh tak acuh Eropa di Hindia Belanda saat terjadi wabah kolera yang menyebabkan banyak korban jiwa dari rakyat pribumi. Pemerintah Belanda baru peduli setelah ada warga kulit putih yang menjadi korban. Pada 1887, Broshoff melakukan perjalanan keliling Jawa dan terkejut melihat kondisi kehidupan pribumi. Kemudian Broshoff menyampaikan himbauan kepada tokoh terkemuka di Belanda untuk memperhatikan kondisi rakyat pribumi. Kemudian Konrad Theodor van Deventer merupakan seorang praktisi hukum di Hindia Belanda dan salah satu tokoh penggagas politik yang dikenal dan berpengaruh. Pada 1899, Van Deventer membuat karangan terkenal dalam majalah The Guilds yang berjudul Een Erfenis atau Hutang Budi. Dalam tulisannya tersebut, Van Deventer menjelaskan Belanda menjadi negara makmur dan aman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan. Jadi, sudah sepantasnya bagi Belanda untuk mengembalikannya. Kritik Van Deventer mempengaruhi lahirnya politik etis. Dalam pidato pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi di Hindia Belanda. Pidato Ratu Wilhelmina yang diungkapkan pada sidang parlemen tersebut kemudian disepakati sebagai kelahiran paham atau aliran etis dalam politik kolonial Hindia Belanda dan mengenalnya sebagai trias Van Deventer yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Migrasi, yaitu mendorong transmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. 3. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Dalam bidang politik, para penggagas politik etis mendesak untuk diberlakukannya kebijakan desentralisasi dari Den Haag ke Batavia dan dari Batavia ke daerah-daerah lainnya. Tujuan utama diberlakukannya desentralisasi adalah memberikan ruang, peran, serta kesempatan bagi orang-orang Indonesia sendiri untuk memikirkan nasib dan masa depannya dengan melibatkan mereka dalam dewan lokal. Desakan dari penggagas politik etis ditanggapi setengah hati oleh pemerintah Belanda di Den Haag, yang menyatakan bahwa dewan lokal untuk kota besar baru dimulai dibentuk pada 1905. Mayoritas anggotanya juga ini adalah orang Belanda. Menurut MC Rickleb, langkah paling nyata ke arah desentralisasi dan peningkatan peran Indonesia dalam pemerintahan adalah melalui Dewan Rakyat atau Volkskrant. Namun pada praktiknya politik etis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak penyimpangan dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda karena adanya praktiknya pemerintah kolonial Belanda tidak menerapkan secara konsekuen. Penyimpangan politik etis diantaranya adalah dalam irigasi, pengairan yang harusnya dialirkan kepada pertanian rakyat, namun dialirkan ke tanah-tanah perkebunan swasta. Edukasi terdapat dua macam pengajaran, yaitu untuk anak pegawai negeri, bangsawan, dan orang yang mampu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kedua untuk rakyat biasa yang hanya diberi pelajaran membaca, tulis, dan berhitung setingkat kemampuan siswa sekolah dasar kelas 2 dengan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Melayu. Dengan adanya pengajaran untuk rakyat, maka Belanda akan mendapat tenaga administrasi yang murah untuk dipekerjakan di kantor pemerintah. Pendidikan yang belum merata menyebabkan munculnya sekolah non-pemerintah seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Dewi Sartika. Kemudian dalam migrasi, perpindahan penduduk keluar Jawa ternyata ditujukan untuk perkebunan swasta. Rakyat mengikuti program dan dijadikan sebagai kuli kontrak seperti yang terjadi di Deli Serdang. Karena tidak sesuai dengan tujuan awal, banyak penduduk yang migrasi tersebut melarikan diri ke tempat asal. Langkah nyata dari hasil politik etis adalah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pada 1908 mulailah lahir organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Jadi pada 1908 adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia menuju perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari 1908 berubah haluan yang awalnya karakteristik perjuangan secara fisik. Setelah 1908
Karakteristik perjuangan rakyat Indonesia berubah menjadi lebih pada diplomatis karena dipimpin oleh kaum terpelajar. Seperti yang terlihat dalam perbedaannya, sebelum 1908 perlawanan kita dipimpin oleh raja, bangsawan, dan tokoh agama, kemudian bersifat kedaerahan, kemudian perjuangan dengan mengangkat senjata atau bersifat fisik, lalu terfokus pada pemimpin harismatik serta bersifat reaktif dan spontan. Setelah 1908, perjuangan rakyat Indonesia dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional, dan telah ada kerjasama antar daerah, serta menggunakan diplomasi dengan cara modern seperti media massa, perundingan, lobi, dan bengkok. Kemudian juga memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, serta memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Akhirnya organisasi pergerakan nasional tidak terlepas dari faktor pendorongnya, ada faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internalnya adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar, dan tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lalu. Faktor eksternalnya adalah kesuksesan pergerakan di negara-negara Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaan. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904-1905 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia, serta masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Untuk sejarah Indonesia hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.